Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Berapa orang yang tidak datang? 3. Orang? Ada kabar? Ada sakit. Oh, ada yang sakit ya. Baiklah, kita coba absen dulu di sini ya. Aisma April, Alexander, Alfa, Alvina, Angel, Barik Bana, Chelsea Kolita, Dea Surya, Rafida, Darling, Dina Melani, Erika, Febrian, Sakit, Galang, Helen, Jessica, Kelvin, Muhammad Syafikri, Mailana, Mika Rian Sastri, Muhammad Abdul Qadir, Muhammad Al-Fahri, Muhammad Hafiz, Muhammad Renaldi, Nabila Quratul Ain, Naufal, Farel Paulus, Ian, Revan, Rilo, Rizka Regina, Sandi, Sita, Zaskia, Zefanus. Sita ada sehat? Sakit apa kemarin? Oh, kendaraan. Sekarang udah ya. Baiklah, hari ini kita kembali kepada pembelajaran matematika. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang SMA. Nah, sekarang kita masuk kepada limas ya. Di sini limas yang akan kita kaji ada 2 item ya. Yang pertama luas, yang kedua kolom ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, tolong ketua kelas tolong siapkan kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita limas. Yang pertama adalah luas. Yang kedua kolom. Kolom itu apa? Isi ya. Nah, di dalam bahasa matematika itu kolom ya. Nah, sekarang kita masuk kepada luas dulu. Nah, kira-kira di sekitaran kalian
apa yang kalian jumpai baik itu di sekitar sekolah kita ini yang apa yang kalian jumpai aja bangun ruang apa lemari apa lagi meja apa lagi apa apa ya ada dia ruangnya ya speaker apa lagi apa jam ya. Nah, kira-kira yang berbentuk limas yang kalian jumpai ada di sini? Ada? Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, nah ini ada yang Bapak bawa ini. Apa ini? Ada kawannya si Rilo bilang ini kerucut. Betul? Nah, ini yang disebut dengan limas. Ada seginya? 5 segi berapa ini? 5 segi 4 ada seginya ya. Berarti 5 segi punya segi juga ya. Nah, segi 4, segi 5, 6, 3, ada 2. Ya, kalau 2 dia tidak limas. Minimal segi limas itu adalah 3 ya. Nah, seginya lebih dari 4 bisa, 6 bisa? Bisa. Nah, tadi kawannya sudah bilang ini kerucut ya. Jadi limas itu kalau sudah banyak kali seginya tidak nampak lagi, dia berupa lintasan atau lingkaran bawahnya ya. Karena tidak ada lagi seginya, itu disebut kerucut. Paham? Oke, kalau sudah paham. Nah, baiklah. Di sini kita akan menggunakan model namanya ASL itu season, C itu confident, C itu confident, kemudian S itu artinya setelah kalian memperhatikan ya, kemudian kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keseharian kita, apa yang kalian lihat dalam bentuk limas? Yang bangunannya seperti limas apa? Piramid ya, yang ada di mana? Apa lagi? Atap rumah ya kan? Apa lagi? Gunung ada nggak yang gunung itu relatif ya? Apa lagi? Itu aja ya. Oke lah. Sudah itu ada atap rumah yang dibilang kawan kalian tadi Erika ya. Nah, piramida yang ada di Mesir ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk menghitung luasnya ya. Konsep kita di mana kita ambil dulu 5 segi 4 ya. Ini tingginya ini lebih kurang seperti inilah kira-kira ya. Nah, mana tingginya dari puncak ke bawah ya. Sekarang kita dari puncak ke bawah ini disebut dengan tinggi limas ya. Nah, kalau ini adalah ini termasuk luas permukaannya ya. Nah, sekarang sisinya berbentuk miring ya. Kalau 5 segi 4 berapa sisi semuanya ini? Berapa sisi permukaan? Sisi permukaannya berapa semuanya? 5. Mana aja? Bawah, depan, belakang, kiri dan kanan.
ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini ya. Nah, sudah jelas kan? Nah, kita masuk kepada konsep luas yang limas ini. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bentuk sebuah apa ya, kotak ya, kemudian kita masukkan ke dalam kotak ya. Nah, artinya ada yang berupa miring ya, sisi apa ini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada luasnya ini. Luasnya ini kalau kita bongkar masing-masing limas itu, kita mulai dari alasnya dulu. Berbentuk apa? Persegi. Kemudian kita masuk kepada sisi depan. Sisi depan sama belakang sama tak? Sama. Nah, berarti ada dua yang sama ya. Kemudian kiri dan kanan sama tak? Sama. Sama ya. Nah, kenapa kiri dan kanan? Pasti sisinya sama ya. Nah, berarti ini sudah mewakili dari permukaan limas. Nah, bisa kita hitung luasnya? Bisa? Bisa. Yang pertama apa dulu? Yang kita cari ini apa ini? Persegi. Ya, persegi. Nah, segitiga, siapa yang masih ingat luas segitiga yang sudah kita pelajari sebelumnya? Luas segitiga kita menghitung permukaan limas ini luas. Sementara ketika kita sudah jabarkan dia, ya, kita sudah paparkan dia seperti ini, ya, ada 5. Nah, segitiga siapa yang masih ingat luas rumusnya? Segitiga apa luasnya? Nih, segitiga, apapun bentuk segitiganya, apa? Apa? Ini apa segitiga kemarin? Alas. Ini tinggi. Berarti luasnya apa? Alas kali tinggi dikali setengah atau dibagi 2. Karena asal muasalnya itu dari persegi atau persegi panjang yang kita potong atau kita buang separuhnya, ya. Paham? Oke. Siapa yang bisa ke depan menuliskan rumus yang 5 ini? Siapa? Maju ke depan dulu. Siapa yang bisa maju ke depan? Oke. Nah, bikin rumus masing-masing. Nah, ini bikin apanya boleh? Oke. Nah, udah betul? Nah, ini alasnya ini boleh kalian bikin karena dia sudah bentuk alas. Nah, ini maunya sisi apa? A, ya. Ini B. Berarti ini boleh diganti A dikali B, ya. Paham? Nah, kemudian bisa merangkumnya lagi. Ini kan udah baru terjabar kan? Nih. Nah, coba bisa melanjutkan sampai selesai? Bisa? Bisa? Nah, coba. Nah, ini ya luas. Ini jadi semua luas. Alas.
Oke. Betul? Ya. Nah, berarti udah selesai rumus luas kita. Sudah, ya. Nah, ingat, kalau dia berbentuk persegi, nah ingat ya, tolong perhatikan. Kalau dia persegi, berarti semuanya sama ya. Kalau semuanya sama, berarti ditambah 4 ini, ya kan? Paham kan? Kalau dia persegi panjang, nah ini beda lagi ya. Kalau dia persegi berarti semuanya ininya sama, betul? Kalau dia persegi panjang alasnya, berapa pasang dia cuman yang sama? 2. Berarti depan, belakang, kiri dan kanan. Paham? Berarti supaya Pak, kalau segini aja boleh Pak? Boleh, tapi kan terlalu panjang ya kan? Kita sederhanakan lagi ya. Nah, bahasa kita diperpendek lagi ya. Nah, sekarang kalau dia segitiga, kasusnya segitiga, gimana? Coba semuanya menulis ya. Bagaimana cara membuat rumus, menemukan rumus 5 segitiga? 5 segitiga itu Bapak gambarkan seperti ini. Terserah apa yang kalian jadikan patokan ya. Nah, ini 5 segitiganya. Nah, ada enggak yang sama? Kalau segitiga ini belum tentu ya. Nah, Bapak bikin segitiganya sekarang ya. Ini tidak sama dengan ini ya. Paham? Ini tidak sama dengan ini. Nah, Bapak tandain ini tidak sama semuanya. Oke. Karena tidak sama, sekarang bikin rumus luasnya. Ini A, ini B, ini C, ya. Kemudian ini tingginya ini T aja, ya. Berarti kalau kita jabarkan gimana? Ini segitiganya ya. Nih, mana yang A? Ini A tadi, B-nya ini, C-nya ini. Kemudian ini kalau segitiga berapa sisinya? 3. Oke. Ini. Oke, coba. Nah, Bapak minta coba temukan rumusnya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Coba. Oke, siapa yang bisa tampil? Ini kan segitiga juga nih. Nah, sama konsepnya. Nah, nih.
Oke. Oke, betul? Betul ya. Kalau bagusnya dikasih kurung ya, biar dia nampak ya. Nah, berarti luasnya, luas segitiga ini kata penghubungnya tambah ya. Oke, nah, betul ya. Nah, berarti udah bisa kan? Baik itu dia segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 ya, udah bisa kan? Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk volume ya. Berarti rumus luas sudah kalian bisa jumpai sendiri ya. Nah, artinya apa? Ketika ada permasalahan misalnya latihan maupun cita ujian, kita lupa dengan rumusnya, ya. Kita lupa rumusnya, maka kita gambarkan, berarti kalian sudah bisa membuat rumus sendiri. Perlu dihafal? Tidak ya. Nah, kalian rumuskan sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada volume. Nah, ini udah bisa kita hapuskan. Nah, ya. Kita masuk kepada isi volume. Nah, di dalam bangun ruang, konsep volume apa yang kalian pahami kemarin? Apa? Volume itu kan isi, ya kan? Nah, konsep untuk menemukan isi itu apa kemarin? Untuk mencari volume itu apa? Apa? Apapun bangun ruangnya. Apa kemarin? Contoh prisma yang sudah kita pelajari yang dulu ya. Apa? Luas alas dikali tinggi. Apapun bentuk bangun ruangnya. Paham? Luas alas dikali tinggi. Nah, kita oke. Nah, sekarang alasnya berbentuk segi 4 ya. Kemudian tingginya berbentuk berbentuk kerucut ya kan. Nah, sekarang kalau untuk volume ya. Nah, itu alasnya berbentuk persegi. Nah, A dikali B terus dikali tinggi apa? Tinggi 5. Tingginya tadi dari ini kalau kita masukkan ke dalam berbentuk kotak, berbentuk kubus, berbentuk prisma ya. Ini kita naikkan ke atas, kita masukkan ke dalam ya. Kemudian ketika ya ini kita berupa air, kita masukkan ke dalam ke dalam kardus ataupun kotaknya yang sama ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kardus itu air ini ya. Setelah kita tumpahkan, maka nih ya. Nih. Misalnya ini kita masukkan ke dalam nih ya. Kita masukkan di mana tingginya sama ya. Kemudian ini kita isi penuh, maka dia akan terisi berapa bagian ini? Berapa bagian? Satu dari 3 bagian, berarti dikali sepertiga. Paham? Paham ya. Nah, sekarang setelah kita menentukan luas dan volume, nah kira-kira apa tujuan pembelajaran kita ini? Nah,
Apa sih tujuan kita belajar itu? Agar tidak berkegantungan dan bisa Agar tidak bergantungan rumus yang di buku. Terus, membuat sendiri. kita bisa membuat rumus sendiri. Jadi tujuannya banyak ya. Ada tadi supaya kita tidak ketergantungan. Terus supaya kita bisa menentukan rumus sendiri. Kemudian apa lagi? Nah, ketika kalian di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh ya, yang ada cita-cita jadi arsitek ya, bisa kalian aplikasikan dalam bentuk yang gambar. Misalnya kalian mau bikin rumah ya, atau mau bikin kandang kucing ya, atau mau bikin kandang ayam atapnya berbentuk limas. Berarti kalian bisa sendiri untuk menentukan berapa besar yang mau kalian inginkan. Contoh, budget kalian misalnya cuma ada 1 juta untuk membuat kandang ya kan. Nah, harga kayu misalnya sekian ya. Berarti kalian sudah bisa menentukan berapa harga kandang yang kalian bikin, ukuran yang kalian buat sendiri. Bisa dipahami kira? Nah, kemudian volume dan luas sudah kita pelajari ya. Sudah kalian temukan juga bagaimana cara merangkumnya tadi. Nah, sekarang kita coba melihat video ini untuk lebih jelasnya ya. Okay. Oke, kita set dulu video kita sebentar ya. Ada berapa ya? Hah?
gambar sebuah limas. Nah, perhatikan limas ini adalah limas yang alasnya segi 4, yaitu segi 4-nya persegi. Dari mana kita ketahui alasnya berbentuk persegi? Karena panjang sisi alasnya ini sama ya, ini 6 cm, berarti bagian ini juga 6 cm. Nah, ini merupakan limas segi 4 dengan alas persegi. Untuk menghitung luas permukaan limas, rumus yang kita pakai adalah luas alas ditambahkan dengan jumlah luas sisi tegaknya. Perhatikan di sini alasnya adalah berbentuk persegi. Maka untuk luas alas, rumus yang kita pakai adalah rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kemudian ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, ini alasnya berbentuk segi 4, maka sisi tegaknya ada 4 ya. Jadi ini 1, 2, bagian belakang 3, samping 4. Nah, jadi depan, belakang, kanan, kiri, berarti ada 4 ya. Maka sisi tegaknya ada 4 dikali luas sisi tegak. Sisi tegaknya ini berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2, atau boleh juga kalian pakai setengah kali alas kali tinggi ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka sesuai dengan rumusnya. Sama dengan sisi kali sisi, sisinya adalah 6, berarti 6 dikali 6. Kemudian ditambah 4-nya tinggal turunkan, 4 kali alasnya berapa? Karena di sini sisinya semuanya sama, berarti segitiga ini, bagian ini alasnya adalah 6 cm. Kemudian segitiganya ini yaitu 10 cm. Kemudian dibagi 2 atau per 2 ya. Sekarang kita hitung 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian ditambah, ini kita bisa bagi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali 10 sama dengan 120. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja. 36 ditambah 120 hasilnya sama dengan 156. Maka luas permukaan limas tersebut adalah 156 cm². Kalian harus ingat, untuk luas kita menggunakan satuan pangkat 2 atau kuadrat ya. Satu contoh lagi, contoh yang kedua, perhatikan di sini sudah ada luasnya, alasnya 12 cm. Kemudian untuk tinggi segitiganya 8 cm. Rumusnya yang kita pakai masih sama. Oke, itu buat. Oke. Dan nampak gambarannya tadi ya. Sekarang Bapak minta kelompok sesuai dengan kelompok matematika. Oke, sekarang kelompok.
medali emas, ya. Kemudian Bapak minta waktunya 10 menit. Nah, coba Bapak minta waktunya 10 menit ya. Coba kerjakan.
Siapa yang bisa menampilkan di depan? Oke, kelompok kuning yang bisa lah. Oke, dua ya. Nah, dua. Center. Dua. Oke, baju dua apa ini? Nah.
pakai gini. Empat sini. Kali-kali ya. Coba.
depan. aja. Udah berapa jam? Udah berapa jam? Udah, kita mulai. Perhatian semuanya ke depan. Ya. Perhatian semua ke depan. Nah, dari pembahasan kita ini, ya, kalian sudah mengerti, alhamdulillah sudah bisa memahami. Nah, siapa kira-kira yang sudah paham nih semua? Nah, tunjuk tangan. Nah, oke, tunjuk tangan mulai tinggi. Sudah paham? Oke. Nah, oke. Kalau sudah paham, nah, urutkan tangannya lagi, ya.
memasang atau belajar di hari. Enggak. Artinya kita sudah mempelajari dua mas, ya. Nah, yang kedua kita sudah mempelajari kolom atau isi. Tentu setelah kalian mempelajari, setelah kalian berlatih, ya, tentu ada sesuatu yang bisa kalian bawa pulang, ya. Jangan juga kalian ke sekolah di sini. Kenapa kenapa? Nggak nampak kok, Pak. Oke. Artinya apa? Kalian datang ke sekolah ini minta izin sama orang tua kalian tadi. Tentunya mau pergi jajan atau mau pergi belajar? Pergi belajar. Setelah itu kita yang terakhir ini sudah dapat pembelajaran tentang luas di. Nah, sekarang tolong simpulkan sebelum waktu kita habis, ya. Oke, siapa yang bisa ke depan? Nah, oke, kelompok siapa yang bisa tampil nanti Bapak kasih nilai lebih dari itu. Cepat. Oke. Nah, oke, siapa? Diskusi dulu. Diskusi dulu. Oke. Satu menit. Sudah? Siapa yang bisa mengumpulkan di depan? Oke, buka. Silahkan lakukan, ya. Oke, kalau perhatian semuanya. Oke, tolong dengarkan dari paparan teman kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini supaya tidak ada kesia-siaan pada datang hari ini. Oke? Nah, coba silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erika Francisca, perwakilan dari kelompok bola. Kesimpulan saya pada pembelajaran kita kali ini yaitu bahwa kita bisa menyimpulkan luas dan juga volume bahwa tanpa harus bergantung pada rumus yang berada di buku. Kita datang ke sekolah ini untuk mendapatkan ilmu. Ilmu inilah yang harus kita ingat sampai kapanpun. Itulah alasannya mengapa yang kita pelajari kali ini tidak terbuang sia-sia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dan kita sudah dengar tadi dari dua pembahasan ini dapat kita simpulkan luas dan volume. Setelah kita jabarkan konsep yang ada, ya,